Halo, perkenalkan nama saya Alin Sanjaya dari kelas 10 akuntansi nomor absen 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit cara untuk mengentri data berdasarkan rumus finansial pada Microsoft Excel. Rumus finansial. Yang pertama, fungsi present value atau PV. Fungsi present value atau nilai sekarang merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Fungsi PV ditulis seperti sama dengan PV dalam kurung rate, NPER, PMT, FV, type, tutup kurung. Keterangannya, rate berarti besarnya presentasi bunga setiap periode. NPER berarti jumlah produk pengembalian dalam tahun. PMT artinya nilai angsuran per periode. FV artinya besar nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Dan type berisi angka 0 atau angka 1, di mana angka 0 artinya pembayaran yang dilakukan di awal periode, dan angka 1 artinya pembayaran yang dilakukan di akhir periode. Nah, selanjutnya gimana sih untuk menggunakan fungsi present value pada Microsoft Excel? Nah, langkah-langkah menggunakan fungsi present value pada Microsoft Excel yaitu klik sel yang akan diisi. Di gambar ini, sel C4 ya. Kemudian klik auto zoom, klik more function, lalu cari PV-nya. Lalu ketik formula sebagai berikut, sama dengan PV dalam kurung C3, C2, C1, tutup kurung. Terakhir, klik enter. Nah, selanjutnya akan diperoleh hasil nilai investasi maksimum. Seperti di gambar ini ya. Nah, setelah berhasil menghitung nilai investasi maksimumnya, tabelnya bisa kita lengkapi dengan mengisi kolom nilai investasi, bunga, laba, dan nilai akhir loh. Gimana tuh caranya? Langkah-langkahnya, A. Aktifkan fungsi matematika ABS agar hasil nilai investasinya positif, seperti di gambar ini ya. B. Bunga diperoleh dari hasil perkalian nilai investasi dengan nilai bunga atau diabsolutkan. Agar semua kolom terisi, arahkan kursor pada pojok kanan bawah sel, lalu tarik ke bawah. Jangan lupa untuk ketik formula seperti yang sudah saya tuliskan di PPT ini. Bunga diabsolutkan dengan cara klik sel bunga, lalu tekan F4. Seperti di gambar ini ya. C. Laba diperoleh dari target laba tiap tahun. Agar semua sel laba terisi, arahkan kursor pada pojok kanan bawah sel lalu tarik ke bawah. Contohnya di gambar ini nih. D. Nilai akhir diperoleh dari nilai investasi dikurangi laba ditambah bunga. Formula yang diketik sama dengan dalam kurung B7 minus D7 tutup kurung plus C7, lalu klik enter, lalu salin ke bawah ya. Seperti di gambar ini nih. E. Nilai investasi pada periode berikutnya diperoleh dari nilai investasi dikurangi laba ditambah bunga. Formula yang digunakan sama nih kayak tadi. Sama dengan dalam kurung B7 minus D7 tutup kurung plus C7 ya. Nih, seperti di gambar ini. Nah, ini nih hasil akhir dari penggunaan fungsi present value. Wih, jadinya kayak gini nih. Nah, selanjutnya fungsi future value atau FV. Fungsi future value atau FV digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Fungsi FV ditulis seperti sama dengan FV dalam kurung rate, NPER, PMT, FV, type, tutup kurung. Dengan keterangan yang masih sama seperti present value tadi ya. Nah, gimana tuh cara untuk menggunakan fungsi future value pada Microsoft Excel? Ini nih caranya. 1. Mengisi sel total ditambah bunga dengan langkah-langkah A. Letakkan kursor pada sel yang dipilih.
klik auto zoom, klik more function, lalu cari FV-nya ya. Jangan lupa untuk ketik formula sama dengan FV dalam kurung C1, C2, C3, tutup kurung, kemudian tekan enter. Kayak di gambar ini nih. Nah, kalau misalnya nanti udah selesai, kita akan melengkapi kolomnya nih. Nah, yang pertama, untuk mengisi kolom nilai, ketiklah sama dengan C3, kemudian absolutkan dengan menekan tombol F4. Kayak gini nih gambarnya. Yang B, bunga diperoleh dari perkalian nilai dengan presentase bunga. Caranya dengan mengetik formula seperti gambar yang ada. Ini nih gambarnya. Lalu absolutkan dengan menekan tombol F4, lalu klik enter ya. C, kolom total diperoleh dengan menjumlahkan nilai dan bunga, di mana formulanya sama dengan B7 dalam kurung sel nilai plus C7 dalam kurung sel bunga, lalu klik enter. 3. Kolom nilai pada periode selanjutnya diisi dengan cara menjumlahkan total dan nilai. Nilai diabsolutkan dengan menekan F4 setelah mengklik sel nilai. Nih gambarnya. 4. Setelah kolom nilai periode kedua sudah terisi, salin setiap kolom ke kolom bawahnya. Hasilnya akan terlihat seperti ini ya. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu fungsi PMT. Fungsi PMT merupakan fungsi untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar setiap periode dengan tingkat suku bunga yang menurun. Fungsi PMT ditulis seperti sama dengan PMT dalam kurung rate, NPER, PV, FV, type, tutup kurung. Keterangannya yaitu rate sama dengan besar persentase bunga setiap periode, NPER sama dengan jumlah produk pengembalian dalam tahun, PV sama dengan besarnya nilai pinjaman awal, FV sama dengan besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman, dan type sama dengan berisi angka 0 atau 1, di mana angka 0 artinya pembayaran di awal periode, dan angka 1 artinya pembayaran di akhir periode. Nah, kemudian langkah-langkah menggunakan fungsi PMT dalam Microsoft Excel nih. Gimana tuh caranya? Nih. 1. Mencari nilai angsuran per tahun dengan langkah A. Letakkan kursor pada sel yang dipilih. B. Klik auto zoom, klik more function, lalu cari PMT-nya ya. C. Jangan lupa untuk ketik formula sama dengan PMT dalam kurung C1, C2, C3 tutup kurung, D, tekan enter, seperti di gambar ini nih. E, aktifkan fungsi matematika ABS untuk menjadikan angsuran bernilai positif. Ketik ABS di depan tulisan PMT tersebut, seperti ABS dalam kurung PMT, dalam kurung C2, C3, C1, tutup kurung, lalu tekan enter ya, seperti di gambar ini nih. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melengkapi kolom-kolomnya nih. A. Nilai saldo awal diperoleh dari nilai kredit. Caranya dengan mengaktifkan sel saldo awal dalam kurung B8 sama dengan klik sel nilai kredit atau C1, absolutkan dengan menekan tombol F4, lalu enter. Seperti di gambar ini nih. D. Nilai angsuran per tahun diperoleh dengan besarnya angsuran per tahun. Caranya dengan mengaktifkan sel angsuran per tahun dalam kurung C8 sama dengan klik sel angsuran per tahun atau C4, lalu absolutkan dengan menekan tombol F4, lalu enter ya. Seperti ini nih gambarnya. C. Nilai bunga per tahun merupakan hasil perkalian saldo awal dan presentase bunga per tahun.
yang diabsolutkan seperti pada gambar. Ini nih gambarnya. D. Nilai cicilan pokok di pinjaman diperoleh dari pengurangan angsuran per tahun dan bunga per tahun. Caranya, aktifkan sel cicilan pokok pinjaman, lalu klik sel angsuran per tahun, klik sel bunga per tahun, lalu enter. Seperti ini nih gambarnya. E. Nilai saldo akhir diperoleh dari pengurangan saldo awal dengan cicilan pokok pinjaman. Cara penulisannya seperti yang terlihat di gambar ini ya. F. Saldo awal pada periode selanjutnya diperoleh dari saldo akhir periode sebelumnya. Caranya, aktifkan sel saldo awal periode kedua sama dengan klik saldo akhir, lalu enter ya. Seperti di gambar ini nih. Nah, terakhir, jika sudah terisi semua, salin setiap kolom sel di bawahnya hingga periode terakhir dengan mengarahkan kursor pada pojok sel lalu tarik ke bawah. Ini nih hasil akhirnya. Wah, seperti gambar di bawah ini nih hasilnya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kata dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Dan untuk perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih.